Lalu bagaimana dampaknya 8 hari libur lebaran pada penjualan tiket kereta mudik? Kita ke stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, ada Anggia Eboni di sana. Halo, selamat sore Anggia Eboni. Bagaimana pantauan penjualan tiket kereta mudik di sana? Ya, halo selamat sore Vena dan pemirsa. PT KAI sebelumnya sudah menetapkan periode atau masa mudik lebaran 2022. Ini H-10 hingga H+10 lebaran, yakni dari tanggal 22 April 2022 hingga 13 Mei 2022. Nah, untuk tiket kereta api untuk masa mudik lebaran juga sudah dijual sejak 1 April lalu. Lalu bagaimana penjualan tiket hingga hari ini? Saya akan ajak Anda untuk tanyakan langsung kepada Kahumas PT KAI Daob 1 Jakarta. Sudah ada Eva Khairunisa. Selamat sore Mbak Eva. Ya, selamat sore. Mbak Eva, pertama saya mau tanya, hingga tanggal 7 ini Mbak, sudah berapa tiket sih yang laku terjual untuk masa mudik lebaran 2022? Jadi kalau kita melihat angkutan mudik lebaran ya, biasanya untuk keberangkatan dari area Daob 1 Jakarta, itu kita di H-10 sampai dengan H-10 sampai dengan H-1 ya. Nah, itu mungkin jatuh di sekitar tanggal 22 April sampai dengan tanggal 30 April. Nah, pada periode tersebut terdapat sekitar 288.000 ketersediaan tiket ya, dan untuk posisi saat ini sekitar 59% diantaranya itu sudah terjual ya, sudah dipesan oleh masyarakat calon pengguna. Nah, masih ada ketersediaan sekitar 40% lagi. Jadi artinya masyarakat masih cukup banyak ya untuk tiket yang masih dapat dipilih. Masyarakat bisa langsung melihat melalui aplikasi KAI Akses untuk ketersediaan tanggalnya, kemudian ketersediaan dari relasi dan juga harganya itu ada semua di aplikasi KAI Akses, seperti itu. Dari tanggal 22 sampai 30 April ini sudah laku 59%. Nah, mayoritas pengguna ini berangkat tanggal berapa Mbak? Paling banyak pilih tanggal berapa? Jadi memang untuk tanggal-tanggal favorit ya pada saat keberangkatan dari Gambir dan juga Pasar Senen itu ada di sekitar tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 April. Nah, pada kurun waktu periode ini mayoritas juga ada pilihan-pilihan relasi favorit. Itu ada tujuan Yogyakarta, Kutoarjo, Purwokerto, kemudian juga ada Surabaya, seperti itu. Nah, ini ada kemungkinan nggak sih Mbak nanti kalau misalnya mungkin mendekati hari Lebaran kemudian penjualan semakin banyak gitu, tiket semakin menipis yang tersedia, ada kemungkinan nggak PT KAI menambah jumlah rangkaian kereta atau perjalanan? Jadi memang untuk ketersediaan sarana kami pastikan seluruh sarana yang kita miliki ini dalam kondisi baik ya, andal untuk langsung diberangkatkan sewaktu-waktu. Sehingga memang kita akan melakukan evaluasi setiap harinya. Jika ternyata memang kita rasa dibutuhkan untuk memberangkatkan KA tambahan, untuk dari sisi sarana itu sudah tersedia dan dalam kondisi baik. Jadi memungkinkan untuk ditambah adanya kereta-kereta tambahan. Nah, masyarakat bisa selalu melakukan update KA tambahan itu melalui aplikasi KAI Akses. Karena nanti setiap akan ditambah, ini akan langsung dibuka online untuk penjualan tiketnya. Nah, Mbak Eva, mungkin bisa diinformasikan juga ke masyarakat, ada mungkin perubahan peraturan untuk persyaratan perjalanan Mbak, seperti apa? Baik, jadi memang yang berlaku mulai 5 April ya, ada aturan baru dari pemerintah ya, bahwa untuk persyaratan perjalanan kereta api jarak jauh, ini bagi masyarakat yang sudah divaksin 3 kali atau sudah booster, ini tidak perlu lagi membawa bukti pemeriksaan antigen ataupun juga PCR. Tapi bagi mereka yang baru divaksin 2 kali, ini harus membawa bukti pemeriksaan antigen dengan masa berlaku 1 kali 24 jam ataupun PCR 3 kali 24 jam. Nah, namun untuk mereka yang baru 1 kali divaksin, itu bukti yang harus dibawa PCR 3 kali 24 jam, jadi tidak bisa antigen. Nah, sementara untuk anak di bawah 6 tahun ini tidak diharuskan membawa bukti pemeriksaan antigen dan PCR, tapi perjalanannya wajib ditemani oleh orang tua. Nah, kemudian bagi mereka yang belum divaksin, ini selain harus memiliki bukti PCR 3 kali 24 jam, ini juga harus membawa surat keterangan dari rumah sakit pemerintah ya, yang menyatakan bahwa kondisinya itu memang belum dapat divaksin. Terima kasih Mbak Eva atas waktu dan informasinya. Itu tadi pemirsa penjelasan dari Kahumas PT KAI Daob 1 Jakarta, di mana saat ini penumpang yang sudah vaksin dosis ketiga ini tidak perlu membawa surat keterangan negatif COVID-19, tetapi untuk layanan antigen, kemudian juga vaksin ini juga tersedia di stasiun Pasar Senen Jakarta. Sementara demikian, Vena. Baik, terima kasih banyak Anggia Eboni atas laporannya.